Hari ini, aku mengunjungi desa Sidoarjo, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Di desa dekat pantai selatan Jawa ini, aku menemukan tanaman liar, yaitu tali kacu, atau yang juga disebut tayuman. Ada pula yang menyebutnya dengan guladek. Tali kacu merupakan tanaman liar yang jarang mendapat perhatian masyarakat. Namun kali ini, tanaman ini mulai digunakan untuk tanaman pagar oleh warga sekitar. Bentuk daunnya yang menyerupai sayap kupu-kupu membuat daun ini juga disebut sebagai daun kupu-kupu. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian antara 500 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, dan tinggi pohonnya dapat mencapai 5 meter. Tak banyak yang tahu bahwa daun tali kacu memiliki manfaat, yaitu sebagai obat pereda demam dan juga obat diare. Kali ini, aku akan mengolah daun tali kacu menjadi olahan masakan khas Yogyakarta, yaitu sayur bumbu kuning. Daun tali kacu yang aku petik adalah daun yang masih muda. Hal ini karena daun yang sudah tua, teksturnya terlalu liat untuk dikonsumsi. Biasanya, daun tali kacu yang sudah tua digunakan sebagai pakan ternak oleh warga sekitar. Dan juga oleh warga, daun tali kacu dijadikan sebagai sayur urap atau campuran pecel. Mbak, ini daun tali kacunya, Mbak. Oh iya, iris-iris lo tumbuk situ ya, Du. Oh, ya, Mbak. Bersama Ibu Titi, aku memasak daun tali kacu. Daun tali kacu muda ini aku iris-iris terlebih dahulu agar mudah untuk diolah. Selanjutnya, daun yang sudah aku perajang, kutumbuk terlebih dahulu hingga halus. Daun tali kacu ini akan kujadikan sebagai isian dari sayur bumbu kuning. Itu sebabnya daun haruslah benar-benar halus agar bisa diolah. Sementara aku menumbuk daun, Ibu Titik menyiapkan racikan bumbu kuning. Bumbu-bumbu yang disiapkan antara lain garam, gula, lada, ketumbar, kemiri, jahe, lengkuas, daun jeruk, cabai merah, dan juga cabai rawit. Semua bahan ini diulek terlebih dahulu hingga lumat dan tercampur dengan sempurna. Ibu Diana membantuku untuk membuat isian bumbu kuning. Bu, ini Bu, daun tali kacunya udah ditumbuk. Oh iya, makasih ya, Du. Kasih sini. Kalau buatkan api. Oh, ya, Bu. Jika biasanya bumbu kuning disayur dengan menggunakan berbagai ikan ataupun ayam, tapi kali ini sayur bumbu kuning yang dibuat dari campuran ikan tuna dan juga daun tali kacu. Daun tali kacu yang sudah kutumbuk ini kemudian dicampurkan dengan ikan tuna dan juga tepung maizena. Semua bahan ini diadon hingga tercampur merata. Du, ini adonannya dibuat ya. Oh, ya, Bu. Ketika adonan sudah mulai mengental, barulah adonan siap untuk dibentuk. Selanjutnya, adonan siap untuk dicetak dengan alat pencetak cendol. Agar lebih menarik, isian bumbu kuning kali ini akan dijadikan dengan bentuk cendol.
Dengan menggunakan alat cetak cendol tradisional inilah, aku mencetak campuran ikan tuna dan daun tali kacu. Jika memiliki anak yang tidak suka makan sayur, mengolah dan mencetak sayur seperti ini dapat menjadi salah satu solusinya. Adonan cendol tuna dengan daun tali kacu ini dimasak bumbu kuning dengan bumbu yang tadi telah disiapkan oleh Ibu Titi. Mbak, Ya. ini cendol tali kacunya sudah selesai, Ya, Mbak. taruh sini lah, Endol. Tak membutuhkan waktu lama, bumbu kuning pun telah siap untuk disantap. Rasa yang didominasi pada masakan ini adalah rasa bumbu kuning yang enak. Rasa tuna dan tali kacu tercampur dengan gurihnya bumbu kuning, menjadi perpaduan makanan yang lezat. Walau demikian, tuna tidak lagi terasa amis karena tercampur dengan rasa klorofil pada tali kacu. Selain lezat, makanan yang berkhasiat ini pun bisa dijadikan sebagai alternatif makanan karena tali kacu bukanlah tanaman musiman. Enak, Mbak. Jadi cita rasa tali kacunya yang Sebenarnya, masih terdapat banyak tanaman yang baik untuk tubuh dan berkhasiat, namun masih belum banyak orang yang tahu. Ada baiknya tetap menjaga panganan lokal yang sudah dimakan secara turun-temurun, seperti daun tali kacu ini yang dulu sudah dimakan oleh para leluhur. Bu, apa, Bu? Bunga teratai merupakan bunga kolam yang favorit. Bunga ini biasanya dijadikan sebagai penghias kolam ikan karena memiliki warna beragam yang cantik. Bunga ini mekar di pagi hari dan mulai menguncup di atas jam 10 pagi. Terdapat keunikan pada bunga ini, yaitu jika ia ditanam di kolam yang berlumpur dan kotor, maka warna bunganya justru semakin cerah dibandingkan jika ia ditanam di air yang bersih. Rupanya, selain sebagai penghias kolam, bunga teratai juga dapat dijadikan sebagai olahan makanan. Khasiat tanaman air ini cukuplah banyak. Karenanya, aku menjadi penasaran ingin membuat olahan kudapan khas Yogyakarta dari tanaman air ini, yaitu kue jadah manten. Mbak Tri, ini bunga teratainya, Pak. Ya, untuk aken Dol. Lumayan, Mbak. Saiki kembangnya dipotoli ya. Oh, ya, Pak. Bunga yang telah kudapatkan ini, kupisahkan dulu antara bunga dengan tangkainya. Selanjutnya, aku mencabut kelopak teratainya. Kelopak yang aku pilih adalah kelopak yang tidak terlalu tua, maupun yang tidak terlalu muda. Kelopak yang tua akan sulit diolah karena teksturnya yang liat. Sedangkan kelopak yang masih muda biasanya masih mengandung getah sehingga kurang enak untuk dikonsumsi. Sementara aku mengupas bunga teratai, Mbak Tri memotong dan mengupas batang teratai. Kulit luar batang teratai haruslah dikupas terlebih dahulu untuk membuang kulit luar yang kotor. Batang teratai ini nantinya akan kujadikan sebagai isian dari jadah manten. Untuk membuat adonan dasar jadah manten, diperlukan santan untuk membuat adonan menjadi lebih gurih. Ibu Tansiahlah yang membantu memarut kelapa serta membuat santan untuk kudapan ini. Kue ini terdiri dari dua kata, yaitu jadah dan manten. Jadah yang berarti olahan dari ketan dan manten yang artinya pengantin. Jadah manten merupakan jajanan tradisional kegemaran dari Sultan Hamengkubuwono ke-7. Seiring dengan berjalannya waktu, kue ini tidak hanya bisa dinikmati anggota keluarga kerajaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh kalangan biasa. Jadah manten
biasanya dapat ditemukan pada saat-saat ada prosesi lamaran. Pihak pria biasanya membawa jadah manten sebagai hantaran, sebagai lambang agar hubungan suami istri kelak selalu lengket dan awet seperti tekstur dari olahan jadah manten yang terbuat dari ketan. Sementara itu, Ibu In menyiapkan bumbu-bumbu, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemiri, jahe, dan gula merah. Semua bahan ini kemudian diulek hingga halus dan hingga semua bahan tadi tercampur dengan sempurna. Ini Mas Dul santannya. Oh ya Bu, nuwun Bu. Bu, kunci pancinya Bu. Oh nggih. Aku mencampurkan beras ketan dan kelopak bunga teratai dan selanjutnya kumatangkan. Kelopak bunga teratai memiliki khasiat untuk meredakan batu berdahak dan juga dapat digunakan untuk menurunkan darah tinggi. Selain itu, bunga teratai juga mengandung vitamin B1 dan B7, sehingga baik untuk mengkonversi karbohidrat menjadi glukosa dan dapat menghasilkan energi. Sementara itu, Ibu Wita menyiapkan kulit jadah manten yang terbuat dari telur dadar. Telur dadar ini haruslah dibuat tipis-tipis, sehingga teksturnya mampu untuk dibuat sebagai pembungkus beras ketan yang telah matang. Jika biasanya isian jadah manten terbuat dari campuran ayam ataupun daging cincang, kali ini aku berkreasi untuk membuat isian dari batang bunga teratai. Batang bunga teratai memiliki khasiat yang baik untuk tubuh, yaitu dapat digunakan sebagai penurun panas dan juga berguna untuk memperlancar buang air kecil. Batang teratai yang telah dipotong dimasak bersama dengan bumbu yang tadi telah dibuat oleh Ibu In. Tak butuh waktu lama, asal dirasa batang teratai sudah matang dan juga sudah empuk, isian jadah manten pun siap. Oh ya, sip. Kini saatnya aku untuk mencetak adonan jadah manten bersama dengan Mbak Tri, Bu Wita, Ibu In, dan juga Ibu Tansia. Beras ketan yang sudah lengket dan juga sudah ditambahkan bunga teratai, kemudian diisi dengan tumis batang teratai. Setelahnya, barulah adonan dibungkus dengan menggunakan telur dadar yang tipis. Adonan yang telah dibungkus telur dadar pun siap untuk dikonsumsi. Tak lupa, aku membuat batangnya sedemikian rupa sesuai dengan kepercayaan orang Jawa yang menginginkan pernikahan yang tidak terpisahkan. Rasa renyah dari batang teratai pada isian jadah manten menambah sensasi tersendiri dalam makanannya. Banyaknya khasiat yang didapatkan dari bunga teratai ditambah dengan olahan jajanan tradisional Yogyakarta membuat jadah manten ini terasa lebih istimewa.